itu mereka ada banyak sekian komputer, PC, dan karyawannya pun banyak. Sekali naik shift tuh bisa sampai 20 orang. Polisi menggerebek kantor judi online di Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 25 orang ditangkap tengah mengoperasikan 3 situs judi online. Ada apa-apanya saya di jalan atau misalkan, mohon maaf ya, kayak di door gitu misalkan ya, saya mati. Saya itu nggak sia-sia gitu untuk mengerjakan ini tuh, untuk menyebarkan ibaratkan kebaikan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber. Yang sebelumnya narasumber kita ini pernah hadir di studio Jejak Backpacker, yang merupakan seorang praktisi IT, lebih tepatnya ya. Nah, kali ini kita hadirkan kembali narasumber ini untuk menjelaskan perkara tentang perjudolan. Seperti apa? Ceritanya langsung aja kita sapa Bang Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Iya. Bang Heri ini nama asli Bang ya? Nama asli, asli ya. Asli. Oke. Oh, bukan nama samaran ya? Bukan, asli. Ya. Heri Coy. Oke, Bang Heri. Nanti di sini Bang Heri akan membahas, atau kita akan membahas enaknya ngapain nih, kan video sebelumnya Bang Heri ini kan naik ya, banyak orang yang penasaran dengan sistem perjudian ini gitu. Karena di sini Bang Heri juga membongkar gitu settingan para bandar ini untuk mengelabui para pemain. Betul. Gitu kan, ya. Nah, di sini nanti kita pembahasannya nih seperti apa nih, Bang? Spill aja dulu sedikit. Jadi untuk pembahasannya itu Bang Ale kali ini untuk membongkar gimana sih cara bandar itu memainkan psikologi kita, Bang Ale. Khususnya para pemain lah. Yang kedua itu manajemen cara kerjanya gitu, Bang Ale. Jadi kita nanti bakal bahas nih di sini nih. Kan kemarin kita udah bongkar-bongkar sistemnya nih, bongkar-bongkar settingannya. Nah, sekarang kita tinggal menjelaskan bagaimana caranya manajemen kantor si judolnya itu sama permainan psikologis ke para pemain. Oke, gitu. Kalau gitu kita lanjut setelah ini Bang ya. Oke teman-teman, sebelum Bang Heri melanjutkan penjelasan tentang perjudolan ini, saksikan dulu sebelum OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Heri. Biar enak nih kita ngobrolnya, kita bongkar-bongkarannya leluasa. Siap, gitu kan. Kita buka-bukaannya juga leluasa. Kita ngopi dulu sebelum kopinya dingin nih Bang. Siap. Karena kalau udah dingin kopi ini kurang enak ya. Tapi kalau untuk kopi Liong itu walaupun dingin masih enak iya. Rasa di lidahnya tuh betul. Benar-benar. Oke, Bang Heri udah siap ya buat banget nih cerita. Bang Ale nih, udah semangat nih. Nah, ini gimana nih kalau untuk sistem kerja admin di situs judi online ini itu seperti apa sih sebenarnya, Bang? Kita bahas di sini lagi ya, Bang Ale. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang manajemen dan struktur dari si karyawannya judi online, Bang Ale. Jadi kan kita udah tahu nih, kemarin kita sudah jelaskan bahwa judi online itu ada yang beroperasi di Indonesia dan ada yang di Kamboja.
Oke. Nah, kalau kita jelaskan nih, Kamboja Indonesia sama-sama aja sebenarnya. Kita menjelaskan tentang manajemennya. Nah, pertama mereka itu beroperasi ada bosnya Bang Ale. Pertama bosnya itu yang paling atas tuh. Yang paling atas, yang bosnya itu ownernya lah. Ownernya. Habis itu turun ke bawah ada leadernya Bang Ale. Nah, leadernya di situ, leader itu tugasnya untuk memantau para admin yang di bawahnya tuh. Jadi gimana kerjanya itu dipantau semua tuh sama leader-leadernya itulah. Nah, turun lagi ke bawahnya ada admin panel. Nah, panel ini dibagi dua nih Bang Ale nih. Ada panel back office, itu yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ada panel admin. Nah, panel back office ini hubungannya antara si bandar ke ke provider. Oke. Nah, untuk panel admin ini si bandar ke member. Nah, jadi dua panel ini itu berbeda Bang Ale. Itu ada divisinya masing-masing. Nah, dua itu. Baru habis itu ada admin depo withdraw Bang Ale. Yang satu depo, deposit itu untuk menerima dana dari si member. Yang withdraw itu untuk membayar dana ke member. Kemenangan lah ibaratkan gitu. Oke. Nah, dua itu depo withdraw dan ada admin live chat, customer care lah kalau di kantor-kantor besar itu live chat kalau di ininya di judol namanya itu. Nah, jadi dalam struktur itu mereka saling kerjasama tuh dipimpin oleh seorang leader namanya itu. Jadi mereka bekerja misalkan gini, ada member A main set. Nah, dia depo kan Bang Ale, daftar terus depo. Nah, depo ini diterima sama admin depo nih, deposit. Nah, admin deposit habis itu kalau ada keluhan atau deponya lambat itu biasanya ditangani oleh admin CS, yaitu live chat itu namanya. Nah, habis itu masuk ke permainan itu ditangani lagi sama si admin back office yang mengatur permainannya. Jadi di setting apanya itu sama admin back office ini nih. Di settingnya tuh. Dan admin back office itu enggak 1-2 orang Bang Ale. Sekali naik shift itu mereka bisa 5 orang, bisa 10 orang tergantung kemampuan si bandarnya nih. Dia mampu merekrut berapa karyawan. Karena ada juga yang bertanya gini Bang Ale di kolom komentar Jejak Backpacker kemarin ya. Bang, gimana itu kalau misalkan member yang main 100 orang yang pegang cuman 1 katanya. Enggak begitu. Jadi gini contoh. Ada situs A, dia yang main sekali main semalam itu ada 1000 misalkan Bang Ale. Yang pegang admin back office yang pengaturan gamenya itu cuman ada 10. Yaitu membernya itu yang kasih menang tuh dipilih tuh, enggak semua 1000 tuh dikontrol semua, enggak. Nah, itu yang dari 1000 tuh dipilih misalkan 50 orang, ya itu yang disentuh 50 orang aja. Jadi enggak semua dimenangin. Mungkin pikirnya yang tanya ini, oh, yang satu-satu nih harus dipantau nih sama admin, enggak semua, sama admin back office ini nih. Nah, jadi harus saling bekerja sama lah. Jadi back office itu kan ada 5 nih. Nah, mereka tergantung leader, misalkan malam ini menangin 10 orang misalkan, kata leader ini contoh. Malam ini menangin 20 orang, ya udah yang mereka laksanain menyentuh si member-member yang harus dimenangin, nggak harus semua dimenangin gitu. Jadi si bandar ini memilih orang yang dimenangin juga, dia ada faktor-faktornya. Yang paling utama itu dilihat dari berapa dalam dia udah kalah. Berapa banyak kredit dia yang udah masuk ke situ, ke situsnya si bandar ini. Contoh lah, misalkan saya main di situs A udah habis 10 juta nih. Nah, habis itu mungkin dilihat bandarnya, oh dia belum dikasih menang nih. Udah kasih menang. Nah, untuk memancing emosi si player agar main terus gitu. Jadi struktur kerja si bandara judol itu kurang lebih seperti itu Bang Ale. Yang kayak saya tadi, ada bos besar, ada leader, ada admin diantaranya ada admin back office, ada admin panel yang web itu, ada depo withdraw, ada live chat, customer service, itulah kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau
dari tim mereka ini berarti yang untuk megang di Indonesia ini bagian apanya nih dia? Biasanya Bang Ale ya, satu website itu satu kesatuan semua. Oke. Misalkan mereka beroperasi di Indo ya harus ada perangkat itu semua. Maksudnya harus lengkap itu. Kalau dalam judi online nih mereka ada lengkap. Makanya kalau kita lihat nih Bang Ale, setiap penggerebekan kantor judi online sama polisi itu di YouTube banyak tuh. Itu pasti banyak orangnya tuh, lebih dari 20. Ada satu lagi admin yang dia WFH Bang Ale, work from home. Namanya marketing dan promotor. Itu mereka biasanya tuh kerja di luar kantor atau enggak di rumah. Itu marketing tuh mereka untuk menarik member yang main tuh biasanya tuh. Itu. Jadi kalau mau beroperasi di Kamboja mau di Indonesia, itu struktur kantornya sama seperti itu semua. Jadi manajemennya seperti itu sama. Oke. Oh, berarti nggak perlu ada cuma servernya aja di luar. Betul. Kalau jadi server kalau untuk timnya mau admin, mau owner, mau marketing, semuanya itu bebas ya, dia bisa melakukannya di mana aja. Di mana aja. Gitu. Tapi dia harus satu kesatuan tuh. Karena mereka harus berkoordinasi Bang Ale. Oke. Tapi kalau misalkan dia ketangkap nih di Indonesia, itu kan mereka nih biasanya punya kantor sendiri apa memang kayak di rumah gitu sih modelnya? Kalau kebanyakan nih Bang Ale, dulu Bang Ale ya, dulu sebelum ramai gempa seperti ini, mereka punya kantor Bang Ale, semacam ruko. Oke. Ruko. Sama kayak pinjol itu ya? Iya, sama pinjol ilegal tuh. Kayak mereka sewa ruko gitu. Biasanya gitu. Sekarang semenjak rame gini, booming lah. Mereka tuh ngontrak rumah biasanya tuh sekarang ya. Jadi mereka berpindah-pindah nomaden biasanya. Misalkan 1 bulan 2 bulan pindah, 1 bulan 2 bulan pindah gitu. Karena sekarang mungkin aparat pun lagi gencar Bang Ale ngejar mereka lah yang operasi di Indonesia. Karena kan kalau di Kamboja kita nggak bisa. Yang si polisinya ini nggak bisa lintas negara kan mereka itu gitu. Oke. Tapi kan bisa ditangani sama polisi internasional itu? Betul, Interpol. Interpol. Kalau masalah Interpol itu sebenarnya bisa. Cuman kita harus ada perjanjian kerjasama dulu. Biasanya yang saya tahu tuh mereka harus ada red notice gitu sebutannya ya. Jadi kerjasama antara polisi Indo dengan Kamboja itu mereka harus kerjasama buat nangkepin kejahatan yang operasi di Indonesia gitu Bang Ale. Biasanya. Yang susah di situ sih sebenarnya. Karena yang situs beroperasi di Kamboja juga itu bayar upeti juga sama. Makanya mungkin yang susah itu sih. Iya. Jadi memang kalau untuk yang pinjaman ilegal itu kan pinjaman online ilegal waktu itu kan banyak juga ya yang banyak sekali ya. Tapi kalau untuk kayak kantor judi online, saya belum pernah baca beritanya tuh ditangkap atau gimana. Ada Bang Ale, ada banyak di YouTube. Coba nanti habis ini penggerebekan kantor judi online. Itu mereka ada banyak sekian komputer, PC dan karyawannya pun banyak. Sekali naik shift tuh bisa sampai 20 orang. Polisi menggerebek kantor judi online di Jalan Panongan, Kabupaten Tanggerang, Banten. Sebanyak 25 orang ditangkap tengah mengoperasikan 3 situs judi online. 30 mungkin kalau yang udah besar kali Bang Ale ya. Mungkin ini yang gabungan kali ya. Maksudnya nangkepnya yang gabungan aparat nih yang nangkep. Ada yang gabungan, ada yang mungkin daerah masing-masing, ada Bang Ale. Soalnya kan mungkin kalau yang bukan gabungan kan tinggal di gitu kan. Mungkin bisa jadi ya, bisa. Iya kan? Iya, bisa jadi lah itu kan. Mungkin itulah perbedaannya. Ada yang kayak gitu, mungkin aman-aman aja, ada yang kucing-kucingan lah. Itu kan udah saya jelasin tuh kemarin. Jadi mereka tuh yang operasi Indonesia ada yang kucing-kucingan, ada yang itu. Ya, artinya kan mereka ini sudah berani ya, udah berani buka kantor sendiri ini, walaupun tanpa terisolir lah dari dari mereka mereka ini aparat ya. Jadi tapi kan kalau udah kayak buka
buka kantor itu kan semestinya mereka udah punya backingan. Udah gitu maksudnya mereka tuh udah terang-terangan mungkin ya. Cuman udah rahasia umum sih sebenarnya kalau kayak gitu. Ya, tuh. ya backingan satu orang atau apa. Mungkin nih karena backingannya ini agak serakah gitu. Jadi dia nggak bagi-bagi yang lain. Akhirnya yang lain membocorkan gitu kan. Mungkin akhirnya ya terjadilah penggerbekan atau apa gitu. Mungkin bisa jadi dari situ oknum nih ya, kita bilang oknum nih, bukan semuanya. Oknum yang membackingi si judo tersebut dan yang lain nggak koordinasi, ya mungkin bisa jadi disikat juga Bang Ale gitu. Oke Bang Heri, kita lanjut ya Bang ya. Siap. Nah ini kan sudah banyak korban ya. Betul. Dari sebenarnya udah yang di tayangan yang sebelumnya juga kita udah bahas. Udah bahas juga. Bahkan di tayangan saya yang sebelumnya juga udah kita bahas nih bahwa pemain judi online itu banyak banget, bahkan yang menjadi korban itu sampai ribuan orang. Nah ini gimana caranya para bandar ini menghipnotis ya, seolah-olah menghipnotis menghipnotis para pemain judi ini untuk terus main. Jadi psikologisnya yang dimainkan gitu Bang ya. Betul Bang Ale. Nah, menjawab pertanyaan Bang Ale, itu sebenarnya ada Bang. Ada permainan psikologi khususnya lah untuk mempermainkan si adrenalin pemain ini. Agar mereka yang pertama betah main di si situs bandar tersebut. Yang kedua biar mereka penasaran nih. Karena kan namanya penjudi nih, semua penjudi pasti kalau kalah banyak itu pengen duitnya balik gitu, pasti itu semua penjudi itu. Nah itu ada teknik khusus, cara khusus ya akan kita bongkar di sini Bang Ale. Jadi untuk pertama-tama yang orang pemain judol ini kita omongin yang baru ya, yang baru berkecimpung nih, yang baru masuk. Biasanya tuh mereka kayak contoh lah, saya lah analogikan saya berakan saya mempunyai situs A. Terus ada member nih baru masuk nih. Set. Nah, si member ini kan biasanya tuh nggak akan langsung depo gede-gede tuh nggak akan Bang Ale. Biasanya tuh mereka kecil-kecil, 50, 100, ya paling gede-gede 200 lah yang pemain baru nih. Nah, mereka deposit lah main. Contoh awal main 50.000. Nah, di situ dia main. Nah, teknik kita nih Bang Ale sebagai bandar kasih dulu tuh umpan tuh kalau diibaratkan ya kita kasih menang dulu lah. Kasih menang agar si dopaminnya itu, si adrenalinnya terpacu, psikologisnya itu. Wah, gua modal kecil aja bisa naik gitu kan, dari 50 misalkan kita kasih 500 lah, nggak akan rugi itu. Nah 500 kasih, wah gua 50 nih bisa naik gope nih, apalagi gede kan gitu. Kan pasti gitu tuh pikirannya tuh. Dan kejelekannya orang Indonesia ini, judol ini dipakai untuk mata pencaharian Bang Ale. Makanya itu tuh masuknya tuh di situ. Jadi mereka berharap bisa menang banyak. Kita kasih harapan dari awal tuh menang, ya udah. Nah dari situ lanjut, misalkan gope. Wah dia seneng nih main JP, tarik withdraw. Poya-poya dulu mungkin ya. Dia beli apa kayak rokok, makan nasi padang kan, KFC. Sisanya misalkan masih ada 200.000 nih. Tak, dia depo. Main lagi. Kepantau kan itu di admin itu pasti kepantau tuh ID itu tuh. Yang misalkan udah kita menangin yang baru nih. Wah, ini main lagi nih. Kasih lagi Bang Ale umpan. Misalkan kemarin dikasih 500. Dia kan deponya lebih gede nih. Dia tuh berharap besar lagi kan. Misalkan deponya yang selanjutnya tuh 200. Nah, kita kasih lagi lah umpan 1 juta misalkan. Atau 1,5 juta. Kasih tak. Wah, otomatis dia senang dong. Semakin terpacu tuh si adrenalinnya tuh, psikologisnya itu untuk main lagi di situ kan. Nah, di situ dia belum merasa duit pribadi dia kepake. Masih perpikirannya ini duit meskipun kalah ini duit bandar juga kok yang dikasih sama gua kan gitu pikirannya tuh. Misalkan menang 1,5 tadi tarik withdraw. Wah, poya-poya apa kan main. Nah, di situ sebenarnya psikologi mereka udah kena tuh. Dalam arti
lambat laun orang ini pasti bakalan balik lagi, dijamin Bang Ale. Karena kenapa saya berani begini ngomong gini? Saya udah tahu dan melihat langsung teman-teman saya melakukan itu gitu. Nah lanjut, habis misalkan 1,5 poya-poya semua main ini beli apa kayak gitu kan, baju gitu, sepatu, masih ada sisa nih 500. Yang ketiga kali nih kita masih kasih menang orang ini Bang Ale. Ya pemain baru ya, yang pemain memang murni dia baru berkecimpung, dalam arti si IP-nya ini sama rekeningnya ini baru masuk lah ke database judol ini, belum kemana-mana kan gitu. Nah habis itu kita kasih menang lagi tuh lebih besar nih. Misalkan dia depo lebih besar lagi kan, penasaran tuh, dia pengen berharap lebih besar lagi, ya otomatis deponya lebih besar. Nah habis itu tek, kasih menang, misalkan kasih menang kita 5 juta, menang lagi nih, wah dia seneng nih. Di situ dia makin kecanduan tuh, udah terbentuk stigmanya bahwa si judi online ini, wah gampang banget cari duit di judi online nih. Nah di situ kenanya. Habis itu mungkin dia tarik. Dia masih punya duit yang dari kita tuh yang kasih menang. Dan habis itu, nah awal mula kehancurannya sebenarnya pemain judol itu kalau sudah dikasih jackpot kayak gitu Bang Ale, dikasih menang lah ibaratkan yang besar itu kan. Nah di situ sebenarnya awal gerbang kehancurannya itu dari situ, kita kasih menang udah selesai. Misalkan dari leader misalkan ngomong yang kasih menang kemarin udah 3 kali sikat semua, bantai semua. Nah dari situlah kehancurannya. Dia misalkan udah pakai foya-foya duitnya, sisa misalkan si pemain A ini main di website saya, sisa duitnya 3 juta. Kan penasaran tuh dia, wah kemarin aja 200-300 bisa 5 juta, apalagi ini kan 3 juta, udah depo lagi. Tanpa pengetahuan dia dan literasi dia bahwa judi online itu settingan kan, malah semuanya udah saya jelasin kan konten sebelumnya. Nah disitulah awal kehancurannya. Dia depo 3 juta habis karena penasaran nih, udah habis, waduh gua tanggung nih, udahlah depo lagi misalkan. Mulailah dari situ duit pribadi kepake kan, misalkan ada duit nganggur nih, main siapa tahu naik lagi kayak kemarin, main lagi terus duit pribadi habis sampai sampai melebihi modal yang dikasih bandar yang sebelumnya lah, misalkan udah habis 5 juta entah 7 juta kan udah melebihi yang kita kasih kan. Nah habis itu habis pakai duit pribadi, habis juga mulailah minjem gitu kan, ke biasa Bang Ale adakah buat depo GoPay misalkan gitu kan, pinjem. Nah, adakah 100 buat siapa tahu jadi paus kan katanya. Nah dari situlah kayak sebenarnya kalau fase orang pejudi itu udah dia pinjem sana pinjem sini ngebelain untuk main judol, untuk depo, itu udah kena Bang Ale psikologinya. Maksudnya udah termindset di pikirannya itu bahwa gua masukin duit ke sini pasti berkali lipat dapatnya gitu. Jadi untuk pengaturan psikologi itu kurang lebih seperti itulah. Kita itu penting juga, itu ada juga, itu harus dipakai gitu Bang Ale. Ya makanya teman-teman ya berulang kali stop. Betul Bang Ale. Judi online, stop judi online karena nggak ada faedah. Nggak ada faedahnya dan kita pun dah dijelasin kan di konten kita sebelumnya Bang Ale ya. Sebelumnya udah dijelasin settingan semua. Gitu. Jadi kalau teman-teman baca memang ada, wah katanya pendongeng handal, ada nggak? Ada. Kalau baca yang satu kayak baru tadi itu, wah ini kayaknya mungkin dia pemain atau bandar yang komen. Yang komen di situ bahkan banyak sekali ya. Itu kayaknya anak buahnya bandar itu. Iya. yang kepanasan itu. Yang kepanasan dia, wah ini web gua bakalan sepi. Bakal sepi nih, pasarnya hilang kan. Gitu teman-teman. Jadi dengan teman-teman men-share tayangan tentang video sebelumnya atau video yang ini, itu teman-teman setidaknya sudah mengurangi pendapatan bandar. Atau mengurangi pasar lah teman-teman kita yang lagi terjebak di judi online ini. Karena saya lihat di kolom komentar yang video kita sebelumnya itu alhamdulillah banyak yang terbantu juga Bang Ale. Maksudnya
banyak yang sadar lah, oh begini katanya, ternyata settingan, ternyata saya dibodoh-bodohi selama ini katanya. Ya alhamdulillah lah, mungkin itu bisa mengurangi pemain-pemain judol lah ibaratkan gitu Bang Ale kan. Iya. Iya, sebelum terlambat. Sebelum terlambat ya udah stop sampai di sini dan ngeliat tayangan ini stop gitu. Betul. Jangan dilanjutkan. Nggak apa-apa, rugi. Mungkin ada teman-teman yang baru akan mulai ini udah rungkat 2 juta misalnya. Udah ikhlaskan aja. Karena itu kalau dilanjutkan itu bakalan terus-terusan teman-teman habis-habisan. Harta benda tergerus itu semua itu. Ya kasihan lihat keluarga aja sih kita. Nah, kenapa saya antusias banget untuk selalu mengkampanyekan stop judi online ini Bang ya? Karena ini ada di orang-orang sekitar kita. Betul. Seperti yang saya bilang kemarin itu, orang-orang sekitar kita itu banyak yang terjebak gitu di situ. Jadi dari mulai, tapi untungnya ada beberapa sebagian orang yang udah mulai tobat ya. Jadi dia benar-benar tobat. Dalam artian dia udah habis ratusan juta atau puluhan juta, terus dia berhenti total. Akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah, dan saya lihat yang tadinya nggak sholat gitu, sholat rutin ya subuh. Jadi dia ada guru spiritualnya sendiri, ustadz ya, ke ustadz guru ngaji gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Saya ngelihatnya udah wah lega lah ya, lega gitu. Jadi memang banyak banget gitu. Pasti di teman-teman juga, orang-orang terdekat teman-teman itu pasti ada orang yang main. Apalagi circle-nya lah pasti. Maksudnya dalam pertemanan tuh kalau kata Bang Ale 10 banding berapa gitu kan, ada yang main. 10 di antara 10 temen kita itu pasti ada tiga atau 2 yang main kan. Ya itu kayak gitulah. Pasti kayak gitu. Oke, nah di sini juga Bang, karena banyak komentar-komentar ya, kita bakal jawab satu persatu boleh. Apa namanya pertanyaan dari teman-teman. Tapi nggak semua, paling udah kita pilihin beberapa pertanyaan gitu. Nah, di sini pertanyaan dari Ayunda 9621. Ruang rehabilitasi judol, ayo kawan datangi akun YouTube Abang ini yang di podcast. Oh ini bukan pertanyaan ya. Ruang rehabilitasi judol, ayo kawan datangi akun YouTube Abang ini yang di podcast. Nah iya boleh juga, nggak apa-apa. Ini maksudnya baik juga ya. Terima kasih nih buat Ayunda 9621 buat komentarnya. Ya bukan didatangi mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa via WhatsApp dulu gimana kalau yang udah terjebak, minta sarannya nih. Betul. Gimana biar lepas dari judi online ini gitu. Bisa kayak gitu ya. Atau nanti ya datang ke sini main-main di sini ya, alhamdulillah ya aman. Dari tim Jejak Backpacker alhamdulillah 100% tidak ada yang terjebak di judi online. Nggak ada yang main gitu. Jadi teman-teman circle kita ya alhamdulillah nggak ada lah. Ya, cuma mulutnya gacor-gacor. Gacor-gacor. Mulutnya doang. Mulutnya doang gacor. Jangan, bukan slotnya yang gacor. Mulutnya gacor, bocor juga, gitu. Oke, selanjutnya dari Awak Pening. Niat abang sudah bagus, tapi caranya kurang tepat. Masyarakat 100% sudah paham bahwa settingan, namun faktanya mereka nggak peduli. Yang penting happy katanya. Oh gini. Nah, kita jawab Bang Ali. Ya, oke. Jadi gini, tujuan saya untuk menjelaskan tentang slot itu settingan untuk edukasi Bang Ali. Sekarang saya gini, saya modal banyak untuk membuat sebuah situs web dan mengkampanyekan stop judi online settingan gitu kan, sampai datang ke Jejak Backpacker ini ya untuk mengingatkan gitu dan memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh judol ini ya semuanya settingan, nggak ada yang murni hoki, murni apa namanya jam-jam gacor, itu nggak ada yang disebutin orang itu. Dan yang kata abangnya tadi yang komen, ya kalau memang nggak percaya silahkan. Maksudnya saya tidak akan memaksa kalian mau percaya atau enggak tentang yang saya tunjukkan di sini. Yang terpenting misi saya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa judol itu ya begini nih bentuknya, yang sekarang ini banyak tipu-tipunya gitu loh. Karena judi online ini ya tidak dipungkiri bandar juga berbisnis Bang Ale sebenarnya. Maksudnya cari duit
untuk nyari makan dia sendiri, untuk nyari makan keluarganya, untuk bayar karyawan kan, untuk bayar sewa ruko, bayar internet dari mana? Ya dari kalian ini yang main gitu kan. Iya. Makanya kalau dia bilang yang penting happy ya makan aja tuh happy kan. Happy ujungnya rungkat ya percuma juga. Ya itulah. Kalau misalnya bandar modal dia terus dimenang-menangin semuanya, dia dapat apa? Iya, dapat apa gitu kan. Makanya kalau nggak percaya ya udah kita nggak apa-apa, kita yang nonton di sini ya percaya ya syukur, banyak juga kok yang terbantu kan, yang sadar akhirnya dari jejak backpacker ini gitu kan. Itu Iya. Bang Ale jawabannya lah. Ya mungkin yang bertanya seperti itu ya mungkin mereka masih belum bisa menerima Belum bisa menerima. gitu Betul ya. betul. Uang gua belum balik tapi udah ada konten kayak gini gitu, gimana nggak nyesek nih, gua mau berhenti tapi uang gua belum balik. Belum balik duitnya kan, makanya dia bilang wah yang penting happy. Yang nggak tahu dia ngomong ngetik gitu sampai nangis kan, duitnya Ya. udah habis kan, nggak tahu kita. Gitu, Oke, Bang Ale. Musti, terima kasih buat awak pening ya. Nah, selanjutnya nih ada lagi komentar dari Ted Brickners 6737. Para pecandu judol udah seperti rokok, meskipun banyak peringatan tetap aja banyak yang main, apalagi data survei pemain aktif paling banyak berada di Jawa Barat, miris sekali. Nah, betul. Ini betul banget ya. Tadi juga saya sempat mau nanya juga ke Bang Heri, di Jawa Barat ya. Betul. Memang banyak banget nih dari Bekasi sampai pokoknya daerah Jawa Barat, Iya. Bekasi, Bogor, Bandung gitu. Pemainnya itu banyak gitu banget. daripada di Jakarta ya. Jabodetabek menurut survei namanya, Jakarta. Jakarta. Itu kalau menurut pandangan saya Bang Ale ya, mungkin yang pertama kurangnya literasi dan edukasi yang pertama. Terus yang kedua mereka menganggap atau stigma di masyarakat ini main judol atau slot ini mudah gitu. Mudah maksudnya dalam arti mudah untuk menangnya gitu kan. Padahal kan kita udah tahu semua kan, kayak judi online ini lambat laun dia merusak gitu kan, entah dari segi ekonomi, entah dari segi kehidupan sosial tuh kan. Nah, yang ketiga tuh karena dari circle itu, mungkin di Jawa Barat ini kenapa banyak yang kena, mungkin dalam circle itu yang kita jelasin tadi Bang Ale. Dari 10 teman kita 3 yang main, mungkin jadi efek domino tuh, kayak oh main nih gampang nih mainnya, dapat duit ya, mungkin dari faktor itu bisa jadi Bang Ale gitu kalau menurut pandangan saya ya. Dan Jawa Barat ini kan dia penduduknya banyak, dan apa ya, Jawa Barat juga menjadi sarangnya si marketing itu targetnya di situ, kebanyakan tuh Jawa Barat gitu beroperasinya lah. Oh gitu. iya. Makanya kalau Jakarta mungkin karena kota besar sibuk ya. Sibuk mungkin nggak sempat dan ini juga Bang Ale mungkin tingkat penganggurannya tinggi kayaknya ya. Bisa jadi tuh faktor pengangguran yang tinggi, mungkin dilihat ini main slot gampang dapat duitnya, ya udah mungkin banyak yang main situ. Mungkin karena itu juga bisa jadi sih. Angka pengangguran kan. Angka pengangguran gitu. Ya. Jadi ya angan-angan dari yang pengangguran itu banyak yang berangan-angan atau bermimpi, duit gua nih gua bisa kaya loh ini dari dengan depo sekian gitu bisa berpuluh-puluh juta atau kan nggak akan mungkin kan. Sekarang di YouTube juga kayak di Bang Ale nggak ada yang cerita wah saya kayak dari judol mau podcast, nggak ada kan. Yang datang tuh yang rungkat semua, yang kalah semua itu. Nggak ada loh sampai sekarang, dari zaman Rhoma Irama menciptakan lagu judi sampai sekarang itu nggak ada yang sukses karena judi itu. Itulah begitu. Gitu. Ada Bang yang sukses. Apa itu tuh? Banarnya? Di film. Film. God of Gambler. God of Gambler. Betul. Siapa namanya tuh Bang? Aduh, siapa? Itulah pokoknya lupa lagi. Kalau punya ilmu kayak gitu ya bisa jadi digosok-gosok atau jangan. Jadi God of the Gambler aja. Oke, selanjutnya dari The News 90.
buat abangnya nih harusnya ditutupin full masker. Backingan bandar-bandar adalah oknum. Oknum. Di sini ada oknum P dan ada oknum T katanya. Heeh. Ketahuan identitas Anda karena lalai, tamat Anda. Nah, itu gimana nih? Ini kira-kira Ya. ini udah belum aman berarti Bang topengnya ini. Udah aman belum sih Bang? Ya kalau pendapat saya ya kayak komentar yang tadi, Bang katanya kurang aman nih, harus mungkin ditutupin karung nggak, mungkin gimana kan? Nah kalau pendapat saya, karena niat saya ini baik Bang dari awal kan, datang ke sini untuk mengedukasi masyarakat, untuk membuka pikiran masyarakat khususnya yang main bahwa ini loh settingan judol itu nyata gitu kan. Dari situ kan bisa dilihat lah niat saya tuh bagus untuk agar masyarakat ini nggak terjerumus lagi di judol. Makanya saya bertekad dalam hati Bang Ale, ya udah misalkan gitu kan saya ada apa-apa di jalan atau gimana identitas saya terbongkar, saya udah memikirkan resikonya Bang Ale. Dalam arti mungkin dengan ada apa-apanya saya di jalan atau misalkan mohon maaf ya kayak di door gitu misalkan ya saya mati, ya udah mungkin nanti ada teman-teman kayak Bang Ale siapa gitu kan yang bantu mungkin keluarga saya untuk mengusut ini gitu kan, biar ada nanti terjadi revolusi besar-besaran mungkin ya judi online. Jadi saya itu nggak sia-sia gitu untuk mengerjakan ini tuh, untuk menyebarkan ibaratkan kebaikan lah. Saya juga kan ada teman-teman kayak Bang Ale di media di YouTube kan udah besar lah namanya kan. Kita bisa minta bantu ke Bang Ale mungkin kalau saya ada apa-apa gitu. Jadi saya udah pikir resikonya, meskipun saya nanti ada apa-apa, saya nggak akan takut. Saya udah tekad dari awal tuh untuk mengurangi lah, membasmi sih nggak bisa ya, mengurangi judi online ini di Indonesia gitu Bang Ale. Jadi ya udah nggak takut lah, kalau ancaman-ancaman kayak gitu mah udah biasa Bang Ale. Ya, oke ya. Bang The News 90 ya udah udah dijawab oleh Bang Heri. Oke, selanjutnya dari ada Ilham Maulana. Nah, teman saya rumah tangga hancur gara-gara judi online dan akhirnya teman saya bundir. Kurang lebih 1 bulan yang lalu kejadiannya. Al-Fatihah buat kawan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya turut berduka cita buat Bang atau Kak Ilham Maulana ya. Nah itu adalah salah satu contoh. Betul Bang Ale. Salah satu contoh tentang buruknya efek dari dampaknya judi online ini. Khususnya dari dampak kehidupan pribadi sih gitu kan. Ya. Sampai dari ekonomi mungkin ya, ekonomi lari ke pribadi, dia ngebatin. Ya udah mungkin cara satu-satunya untuk menghindari semua ini ya bundir gitu kan, ya itu kejamnya judi online itu, makanya harus hutang di mana-mana, dikejar pinjol, kejar rentenir gitu. Ini ada satu kesatuan nggak sih mereka ini Bang, kayak judi online sama pinjol? Sahabat nggak mereka ini sebenarnya? Ini menarik nih. Sebenarnya sih yang kata orang katanya ada satu kesatuan. Dalam segi teknis itu mereka nggak ada sebenarnya Bang Ale. Kayak kerjasama begitu tuh nggak ada, pinjol sama judol khususnya ya. Cuman kalau dari segi si pemain nih itu erat kaitannya Bang Ale. Karena kan pinjol itu cara instan untuk punya duit juga sebenarnya. Kan pinjam tuh online kan, cuman tinggal foto-foto KTP, selfie kan gitu, isi data, dapat pinjaman kan. Nah dipakailah duitnya untuk judol. Mungkin yang orang kaitkan tuh yang seperti itunya. Maksudnya di hubungan dalam pemainnya lah. Judol dan pinjol itu satu kesatuan. Jadi habis dapat duit dari pinjol lari ke judol, rungkad, ya udah balik lagi ke situ. Gak bisa bayar gitu. Ya itulah satu kesatuannya. Kalau saya jawab dari segi teknisnya sih nggak ada. Maksudnya kerjasama gitu judol dan pinjol tuh nggak ada. Tapi kalau untuk dari segi para pemainnya itu erat kaitannya itu ada. Ya saling berkesinambungan lah, terus-terusan dari judol dari pinjol ke judol.
rungkat balik lagi ke pinjol, judo lagi, balik lagi, ya sampai utangnya numpuk lah itu. Saling menguntungkan lah ya. Saling menguntungkan kan gitu. Tapi yang rugi sih tetap pinjolnya ya. Ya kalau Kan nggak dibayar. iya, mungkin kalau pinjol yang ilegal dia rugi bang, nggak balik. Mungkin kalau yang udah OJK, yang besar-besar lah, yang legal ya, ada pinjol yang legal kan, mungkin itu nggak rugi sih. Dia ada asuransi kan biasanya gitu, dibayar sama ya ada mungkin dari OJK, ya setahu saya sih gitu. Kalau yang legal ya bang Ale ya. Tapi kalau yang ilegal itu ya rugi, mungkin dia nggak dibayar kan gitu. Oke. Oke, Bang Heri, kita lanjut lagi nih. Terakhir ya teman-teman ya. Ini dari Ambiacan 3167. Oh, ini bukan pertanyaan sih. Dia cuma ini simpelnya gini. Total deposit lebih besar dibanding total keuntungan. Berarti dia cuma ngasih info aja kayaknya. Betul. Mungkin dia mau jelasin kayak yang udah dijelasin kita Bang Ale kemarin tuh. Jadi pemain itu kalau dihitung-hitung Bang Ale ya, dari awal kita deposit sampai terakhir, misalkan kalau yang udah nggak main itu pasti minus tuh. Maksudnya dalam arti minus tuh kemenangan yang dikasih sama Bandar dengan modal yang udah kita keluarin itu berbanding jauh. Kayak contoh lah, kita dari awal main sampai sekarang berhenti misalkan udah mengeluarkan 200 juta. Sedangkan yang dikasih menang sama Bandar cuman paling ya 80, 90, mungkin 100 gitu. Mungkin yang beliau jelasin gitu mungkin di komentar. Jadi nggak ada untungnya gitu main judi itu. Meskipun kita ngomong, wah ini kita menang nih, JP besar nih kemarin. Ya tanya juga, lu habisnya berapa? Kan nggak akan dijelasin tuh, malu dia pasti kalau jelasin tuh. Pasti dia habis menang besar, ya pasti kalahnya besar juga, lebih besar malah gitu mungkin. Ya. Dan mereka yang pemain judi online ini biasanya mereka nggak bisa mendengarkan kata-kata orang ya. Betul. Nasihat orang itu nggak bisa dia dengarkan, benar-benar batu gitu. Jadi mungkin caranya nih Bang buat mengingatkan mereka untuk stop berhenti di judi online ini tuh seperti apa sih Bang? Kalau untuk mengingatkan ya dari konten itu juga bisa. Nah yang kita harus treatment tuh bagaimana mereka cara keluarnya Bang Ale, karena masih banyak yang bingung tuh gimana cara keluarnya gitu. Karena gini, kebanyakan orang dia pengen berhenti, cuman dia di otaknya tuh yang kita omongin tadi, efek psikologisnya tuh masih ada tuh dia, masih nempel. Nah gimana sih cara keluarnya? Nah mungkin kita bisa kasih solusi di situ. Nah jadi cara keluarnya itu kalau memang pengen berhenti bener-bener, niatin dulu yang pertama Bang Ali. Niat dulu dari hati kita pengen berhenti, kita pengen keluar, meskipun kita udah kalah banyak. Nah biasanya tuh di situ tuh beratnya tuh, kita udah kalah banyak, wah nggak terima, pengen balik, sampai kiamat pun nggak akan balik. Si Bandar tuh udah mengkalkulasi gitu, Bang Ali, sedemikian rupa kan. Nah dari situ ikhlasin dulu aja. Yang pertama ikhlas, duit yang udah kita keluarkan oleh ke Bandar itu ikhlas saja. Nah yang kedua itu harus diputus akses Bang Ale. Nah aksesnya nanti apa nih? Yang pertama m-banking, yang kedua nih internet nih. Bisa dua pilihan itu tuh yang diambil. Misalnya contoh m-banking, mungkin kita bisa hapus m-bankingnya atau blokir. Nah yang kedua dari segi keuangan ini kita bisa titip uang kita ke orang kita percaya Bang Ale. Contoh lah, kalau viewers di sini yang udah menikah, cobalah dulu bilang atau jujur, kalau yang belum jujur ke istri, saya tuh main judi online ini, minta maaf lah. Nah, jadi dari situ cobalah kita titipin duit kita. Ini saya nitip duit, kalau saya pegang duit pasti panas terus, pengen depo, titip lah. Jadi metodenya tuh saya dulu ya Bang Ale ya. Saya tuh dulu kayak anak sekolah Bang Ale. Jadi dijatah tuh tiap hari tuh kayak 50 untuk rokok cuma buat bensin. Otomatis kan kalau kayak gitu kita nggak pegang duit, meskipun ada akses internet untuk deponya, untuk masuk ke situsnya, kita mikir-mikir tuh, wah kita cuma punya gocap nih, antara buat rokok dan makan atau untuk depo kan gitu. Mendingan buat rokok. Pasti mikirnya begitu Bang Ale. Jadi
salah satunya untuk cara berhenti itu begitu, batasi akses, entah dari keuangan kita bisa titip ke istri, kalau udah menikah mungkin, yang belum menikah bisa ke orang tua, jujur gitu. Yang pertama itu aja dulu, ikhlas, terus jujur ke orang terdekat yang dipercaya. Itu insya Allah ya bisa Bang, saya juga bisa kok gitu. Masa yang lain teman-teman di sini nggak bisa gitu. Iya. Dan yang pastinya kalau menurut saya yang paling ampuh mungkin ya dengan ngasih tahu tontonan ini. Nah, gitu, betul. sama video yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kalau masih batu ya udah biarin aja gitu. Itu ya dijamin lah, seenggaknya kita udah bisa mengurangi lah. Betul, bisa mengurangi. Dengan kita ngasih tontonan atau dengan video yang sebelumnya. Betul. Dan yang video yang ini gitu. Betul. Ya mudah-mudahan sadar gitu. Mudah-mudahan sadar lah, nggak dibodoh-bodohin lagi lah, kasihan gitu kalau saya mah. Jadi setidaknya nih Bang ya, channel saya betul, yang tadinya yang isinya kan untuk horor ya, horor, dengan adanya tayangan ini setidaknya sedikit berguna. Betul, gitu loh. betul Bang. Ada sisi edukasi, sisi kebaikannya itu ada gitu, buat menyadarkan orang-orang yang terjebak dalam judi online ini. Gitu Bang. Nah, kalau bedanya nih Bang ya, kalau judi online ya, kita cari perbedaan dulu ya, ngomongnya. Kalau judi online kan ini dia versi di online lah, di HP, daring lah ya, laptop daring lah gitu ya. Tapi kalau judi yang biasa nih, kayak yang remi atau apa gitu, itu biasanya, soalnya ini dulu ya, berkaca dari saya dulu ya. Saya waktu SMA dulu, kamar saya itu dipakai oleh teman-teman saya ini untuk bermain judi. Iya, apa tuh, kartu atau kartu nih. Sepertinya memang nggak jauh beda ya dari yang judi remi sama judi yang online ini nih. Betul. Maksudnya sistem kayak kecanduannya gitu. Karena dulu waktu masih SMA, saya cerita dulu aja dari ini namanya. Jadi kamar saya itu dipinjam sama teman-teman sekolah saya untuk bermain remi itu, judi. Jadi pulang sekolah langsung main tuh, kelar bisa jam 4 sore baru pada pulang. Dan saya nggak ikut, tapi saya dibayar. Oh, untuk memfasilitasi mereka. Jadi dibayar, entah itu rokok sebungkus, kan masih zaman ya nakal-nakalnya. Betul. Nah saya lihat ini lama kelamaan nih, mereka yang tadinya seminggu itu 2 kali, bisa 3 kali, lama-lama tuh bisa setiap pulang sekolah tuh pasti di kamar saya gitu. Sampai bau banget. Nah ini kan kalau kita lihat dari situ kan nggak ada perbedaan jauh gitu tentang kecanduannya gitu. Hampir mirip-mirip lah. Betul. Kalau menurut Bang Heri sendiri nih, itu kesamaannya itu seperti apa sih kalau kayak permainan judi online sama judi non online ya? Darat lah kita sebutnya. Darat. Judi darat. Nah, jadi kalau pendapat saya sebenarnya kalau mau bandingin Bang Ale ya, kalau pendapat saya nih, darat dengan online, kita mending darat sebenarnya. Cuman jangan dicontoh juga ini, mending main darat, jangan. Itu semua negatif sama aja. Cuman dari sisi efek kecanduannya tidak sesignifikan yang online Bang Ale. Karena gini, jadi kalau online sama darat tuh bedanya, misalkan kayak tadi Bang Ale main darat, kita kumpul nih, main remi kan, duitnya real kan, langsung real, kan, kelihatan kan. Nah kalau online ini, misalkan gini, kita banking misalkan jam sekarang kan, kita depo. Nah depo ini kan kita virtual, berupa virtual. Sekarang gini, perbedaannya 1 juta virtual yang kelihatan nomornya aja dengan si darat ini kelihatan fisiknya. Itu psikologisnya lebih kena yang online. Maksudnya lebih kebanyakan menyepelekan lah. Ini cuma 1 juta doang kok. Tapi kalau darat, dia lebih melihatnya, wah 1 juta ini ternyata banyak ya kalau dipegang gitu kan. Dari situlah perbedaannya gitu. Makanya kalau darat itu dia lebih lebih lama lah biasanya main itu, karena kan mereka lebih menghargai uang. Kalau online tuh 1 juta 10 menit aja bisa habis Bang Ale, gitu. Betul. Dari sisi itunya biasanya itu, sisi menghargai uangnya lah lebih boncos di online gitu.
ketimbang di darat. Karena darat tuh kita kan lihat duitnya langsung. Iya, ada ya. Ada. Misalkan kalau kita udah numpuk nih duit banyak, udahan lah. Lu mah kabur curang kan biasanya gitu. Udah banyak nih udah duit numpuk. Tapi kalau di online biasanya kita udah dapat 10 juta, 15 juta. Itu nggak akan berhenti kalau belum puas gitu Bang Ale. Ya juga ya. Karena ya bandar judi online 24 jam mereka terus. Nggak ada tutupnya lah ibaratkan gitu. Perbedaannya di situ iya, sih. Emang bener sih ya. Dulu itu ya kalau udah kira-kira udah sore gitu, uang udah ini udah gitu kan. Jadi udah ada batasannya gitu. Tapi betul, kalau betul. untuk judi online sendiri kan nggak ada batasannya ada, nih. 24 uang jam. kita udah disuruh dihabis-habisin lah sama mereka, kayak ada bisikan gaib lah. Iya betul. Habiskan sedikit lagi. Enggak, biasanya itu apa? Bisa nih naik nih lebih banyak lagi gitu biasanya tuh. Bisikannya ya seperti itu. Oke, Bang Heri, terima kasih. Ini Bang Heri sudah kembali hadir ya. Siap, buat sama-sama Bang Ale. kasih pencerahan ke penonton yang mungkin sekarang masih terjebak di judi online, atau yang baru mau coba-coba jangan sampai gitu, atau yang belum pernah sama sekali, tolong video ini mungkin di-share ke keluarga terdekat kalian yang sekarang itu masih bermain di judi online. Betul Bang. Nah, dari Bang Heri sendiri sebelum kita akhiri, ini ada pesan-pesan khusus nggak nih buat penonton di rumah, Bang? Ya, kalau pesan-pesan saya sama ya Bang Ale, nggak ada bosan-bosannya untuk ngingetin dan mengkampanyekan stop lah judi online. Karena yang harus kita tempelkan stigma di pikiran kita itu gini lah simpelnya. Bandar itu mereka berbisnis, cari duit, cari buat makannya dia sendiri, buat cari makan keluarga, buat jalan-jalan, buat gaji karyawan, buat sewa ruko, buat bayar listrik. Itu dari mana kalau bukan kita? Kita itu cuma jadikan sapi perasnya mereka gitu. Bandar itu nggak akan bagi-bagi duit cuma-cuma dari duit pribadinya dia, kan pasti dari kita tetap. Makanya itu stigma yang harus dilekatkan lah di masyarakat Indonesia tuh, bahwa bandar itu berbisnis semuanya. Dan kalau memang belum yakin-yakinnya, tonton video Bang Ale sebelumnya. Dan ini nih Bang Ale, saya mau sedikit promosi nih. Kalau yang belum jelas juga, di channel Bang Ale yang sebelumnya video, ada channel YouTube saya untuk membongkar semuanya itu detail, ada semua di nama channelnya Ruang Rehabilitas Judol. Yang tadi yang sebutin mungkin yang pertama itu. Oh, oke. Iya. Itu ya. Channel YouTube saya. Oke, Bang Heri, terima kasih nih buat sama-sama, Bang. sharing-sharingnya, buat berbagi ilmunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Heri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Siap. Terima kasih buat waktunya. Bang Ale. Silahkan diseruput lagi. Siap. Kopinya udah dingin nih, Bang. Oke. Sip. Sampai jumpa.